Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah Jumat siang hari ini kita masih hidup. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, agama Islam telah mengatur segala kehidupan kita, mulai dari masuk WC sampai masuk istana, mulai dari tidur sampai bangun tidur. Segala kehidupan manusia di muka bumi ini diatur dalam agama Islam. Dengan beragama hidup menjadi terarah. Dengan beragama hidup tahu tujuan. Maka sebaliknya tanpa agama kita akan tidak terarah, tidak tahu tujuan hidup kita. Bahkan dalam sebuah kisah, orang yang jauh dari agama, orang yang jauh dekat dari agama Allah Subhanahu wa taala, itu dalam sebuah riwayat seperti bangkai, seperti hewan ternak, bangkai hewan ternak. Dalam sebuah kisah, sahabat Nabi Muhammad SAW menceritakan dari Jabir bin Abdullah mengabarkan ketika Rasulullah SAW melewati sebuah pasar. Dalam perjalanan melewati sebuah pasar, ketemu dengan anak bangkai kambing
yang cacat telinganya, bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Banyak orang mengurumuni beliau. Kemudian Rasulullah SAW memegang telinga bangkai anak kambing yang cacat telinga tersebut, lalu berkata, siapa di antara kalian yang ingin memiliki bangkai anak kambing yang cacat telinganya ini dengan harga 1 dirham? Para sahabat pun dengan serentak menjawab, tidak mau wahai Rasulullah. Walaupun dengan harga murah, kami tidak mau. Kemudian Rasulullah mengulangi lagi pertanyaan tersebut. Siapa di antara kalian yang ingin memiliki bangkai anak kambing yang cacat telinganya ini? Dan para sahabat pun menjawab lagi, tidak mau wahai Rasulullah. Walaupun anak kambing tersebut hidup akan tetapi cacat telinganya, apalagi sudah menjadi bangkai. Kemudian Rasulullah SAW memberi nasihat. Sesungguhnya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih rendah, lebih hina dibandingkan dengan bangkai anak kambing yang cacat telinganya ini. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Rasulullah memegang pundak Abdullah bin Umar, lalu bernasihat lagi, beri nasihat. Wahai Abdullah bin Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau musafir. Jika engkau berada pada pagi hari, jangan menunggu datangnya sore hari. Jika engkau berada pada sore hari, jangan menunggu datangnya pagi hari. Gunakanlah waktu semaksimal mungkin dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Jaga hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini jamaah sekalian selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-A'raf 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka punya hati tetapi tidak digunakan memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka punya mata tetapi tidak digunakan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha, mereka punya telinga tetapi tidak digunakan mendengarkan ayat suci Allah. Ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina lagi, bahkan lebih rendah lagi, bahkan lebih sesat lagi. Mereka adalah orang-orang yang lengah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam surat Al-Ankabut ayat 64 Allah menjelaskan kepada kita semua
wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan dunia ini, kata Allah, lahu wa la'ib, lahu sendah gurau, wa la'ib permainan, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Lau kanu ya'lamun, jika mereka mengetahuinya. Kaum muslimin rahimakumullah, manusia itu jamaah sekalian, dalam agama kita tidak dilarang mengejar dunia. Kejarlah dunia, raihlah dunia, kerja keraslah, lemburlah. Tetapi manusia ketika sudah mengejar dunia, merasa lezatnya dunia, indahnya dunia, lupa zuhur, lupa asar, lupa maghrib, lupa isya, lupa subuh, sudah keasyikan dengan dunia, sudah menikmati kelezatan dunia. Padahal kata baginda Rasulullah SAW, umur manusia di dunia 60 sampai 70, tak lebih dari itu. Banyak yang mati mendadak. Kejadian di sekitar kita jamaah sekalian, abang kita, adik kita, umak kita, ayah kita, segar bugar mati mendadak. Baru-baru ini saudara kita, sahabat kita, teman kita, Dodon Kelka Usang, segar bugar, jam 10:30 nyebut dengan istrinya, aku pening kepala, bawa ke rumah sakit, meninggal dunia. Berapa bulan yang lalu, Hendra Aprilianto, orang soleh, menjaga lisannya, akhlaknya mulia, anaknya kecil-kecil, pergi kerja, kecelakaan, meninggal dunia. Kejadian sekitar kita mengingatkan kita pasti mati. Itulah kelezatan dunia. Terkadang kita melupakan Allah, padahal maut begitu cepat, kematian begitu cepat. Tetangga kita segar bugar mati mendadak, sahabat kita yang kita cintai, orang tua yang kita cintai mati mendadak. Maka kejadian ini mengikis kelezatan dunia. Sadarkan jiwa kita, hidup di dunia sementara. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke dalam kubur. Itulah sifat manusia jamaah sekalian, tidak pernah puas dengan dunia. Dikasih satu gunung emas, ingin gunung emas yang kedua. Di gunung emas yang kedua, ingin gunung emas yang ketiga. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke dalam kubur, baru akan puas dengan dunia. Maka benarlah kata para ulama, perbanyak umat ingatkan kepada kuburan, kepada kain kafan, kepada maut. Itulah salah satu dosis obat yang terbesar untuk menjadikan manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering kita mendengar azan berkumandang. Apa jawaban kita? Maaf ya Allah, hamba lagi rapat, hamba lagi bekerja ya Allah. Bukankah khotib pernah sampaikan zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh 10 menit, menghabiskan 50 menit, masih tersisa waktu 23 jam 10 menit. Apakah pantas ketika Allah memanggil, hayya 'alas shalah, mari salat, mari salat, hayya 'alal falah, kau akan mendapatkan kemenangan, kau akan mendapatkan kesuksesan. Tapi jawaban kita, maaf ya Allah, ini lagi rapat penting, proyek besar,
Tidak ada yang lebih besar kecuali menghadap Allah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, orang yang paling sukses, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah tidak menyebutkan ukuran kebahagiaan, ukuran kesuksesan dengan jabatan. Kalau ukuran kesuksesan, kemuliaan, keberhasilan dengan jabatan, Namrud dan Fir'aun paling sukses hidupnya. Dan di sini tidak dikatakan ukuran kebahagiaan, kesuksesan dengan harta. Kalau ukuran kesuksesan, jabatan dengan harta, maka Qarun paling sukses hidupnya. Tapi kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bahagia, orang yang paling sukses hidupnya, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.